Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal qadirun usi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita di hari ini, sehingga pada hari ini kita masih senantiasa melakukan aktivitas, baik itu aktivitas kita dalam dunia masyarakat maupun aktivitas dalam kehidupan rumah tangga, terlebih lagi aktivitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu senantiasalah kita selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap hari, setiap waktu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, terlebih lagi yang namanya umur yang panjang. Itu semua kita gunakan dalam melakukan seluruh aktivitas di muka bumi ini, yang mana aktivitas yang kita lakukan semestinya berupa nilai-nilai ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mencari rezeki, banyak orang yang mencari rezekinya, akan tetapi pertanyaannya adalah apakah rezeki yang dia dapatkan dalam pencarian rezekinya itu dinilai sebagai pahala dari Allah ataukah tidak? Itu tergantung dari niat kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang telah diberikan kepada Allah di hari ini senantiasalah kita aktualisasikan di dalam ibadah kita, yang mana itu kita tuangkan di dalam ibadah kita, terkhusus pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perintah itu berupa sholat yang pelaksanaannya kita lakukan 5 kali di dalam sehari setiap waktu yang telah ditentukan. Karena sesungguhnya hadirin, sholat itu merupakan induk dari seluruh
perbuatan, seluruh amalan di muka bumi ini. Kunci dari segala kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini tidak lain adalah sholat itu sendiri. Cuman pertanyaannya sekarang adalah, banyak di antara kita yang sholatnya mungkin saja tidak pernah putus, sholatnya tidak pernah bolong, akan tetapi kenapa di dalam dirinya masih terdapat yang namanya kegelisahan, masih terdapat yang namanya iri hati, masih terdapat yang namanya dengki, bahkan di dalam dirinya masih ada yang namanya kebencian-kebencian, baik itu kepada sesama manusia, terlebih lagi di luar dari kalangan kita sendiri. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita untuk menghindari itu? Maka Rasulullah SAW menjawab itu melalui hadisnya, bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan yang namanya ketenangan, apabila kita ingin mendapatkan yang namanya kekhusyuan, kita ingin terhindar dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang tercela, maka jagalah sholat itu, lebih terkhusus lagi yang namanya sholat berjamaah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ayyul amali ayuhibbullahu azza wa jalla ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah, perbuatan apakah yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, as-salat ma'al jama'ati fi waqtiha. Salatlah kalian pada waktunya dalam keadaan berjamaah. Hadirin, di dalam hadis ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran, bahwasanya begitu pentingnya yang namanya sholat berjamaah, sehingga Nabi tidak serta-merta mengatakan sholatlah kalian dalam keadaan berjamaah. Maka jawaban untuk mendapatkan manfaat itu dapat kita temukan di dalam Al-Quran, yang mana di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 45, di pertengahan ayatnya mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan diri kita yang masih terdapat kemungkaran, padahal kita senantiasa menjaga sholat kita, karena kita melalaikan yang namanya sholat berjamaah itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut para ulama, bahwasanya orang yang senantiasa melaksanakan sholat dengan keadaan sendiri, ataupun mengerjakan sholatnya dengan keadaan sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua penyakit di dalam dirinya. Jadi ada dua penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang yang sering melaksanakan sholat dengan keadaan sendiri. Yang pertama, kata para ulama, penyakit pertama yang diberikan oleh Allah adalah penyakit lupa. Hadirin, kita mungkin biasa sholat di rumah dengan keadaan sendiri. Terkadang kita sudah takbir, sujud, duduk di atas dua sujud, berdiri untuk mengambil rakaat kedua, setelah itu turun lagi, dan pada saat itu terkadang kita lupa, apakah sholat saya ini sudah 2 rakaat ataukah sudah 1 rakaat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, penyakit pertama adalah penyakit lupa. Jadi
jadi kita yang sering melaksanakan sholat dengan keadaan sendiri, maka tunggulah kita akan dihantui yang namanya penyakit lupa. Karena itu semua merupakan kelalaian kita dari sholat berjamaah. Penyakit yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyakit yang namanya keterburu-buruan. Hadirin, silakan bandingkan sholat kita di rumah dengan di masjid. Pertanyaannya adalah lebih lama mana? Dan lebih khusyuk mana? Terkadang kita sholat di rumah dengan keadaan sendiri. Tiba-tiba datang seorang tamu, mengetuk pintu kita dengan tidak sengaja, karena kita khawatir untuk membuat orang tidak menunggu lama, maka kita mempercepat sholat kita. Bahkan terkadang juga mungkin saja kita sementara sholat, tiba-tiba HP kita berbunyi. Kita mungkin saja mengatakan itu adalah bos yang menelpon. Mungkin itu adalah panggilan penting. Sehingga tanpa sengaja kita mempercepat sholat kita. Sehingga inilah yang dikatakan oleh para ulama, kita akan diliputi yang namanya penyakit keterburu-buruan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita yang masih sering saja lalai dengan sholat? Padahal perintah sholat itu merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Bahkan dari sekian banyak perintah yang diwajibkan oleh Allah, hanya sholat yang tidak mengandung unsur untuk diganti kecuali pada saat itu. Puasa Ramadan dapat kita ganti sebulan akan datang, ataupun 10 bulan akan datang. Selama waktu Ramadan itu belum datang, kita masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantinya. Zakat hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya ataupun mampu. Begitupun dengan ibadah haji. Tapi sholat, tidak ada pengganti, kata Nabi di dalam hadisnya. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan, fakaffaratuha an tusalli alaihi, tidak ada pengganti bagi sholatmu illa zakaraha, kecuali pada saat itu engkau lupa bahwasanya engkau belum sholat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah saya pada siang hari, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk senantiasa menegakkan perintah yang namanya perintah sholat, terutama perintah sholat berjamaah itu sendiri. Sekarang masjid ada di mana-mana. Kenyamanan masjid tidak diragukan. Bahkan kalau kita ingin membandingkan antara masjid dengan rumah kita, lebih nyaman masjid dibandingkan rumah kita. Namun pertanyaan sekarang, kenapa masih sedikit jamaah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Karena mungkin saja kita belum memahami begitu pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Nabi SAW memberikan pahala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Perumpamannya adalah 1 dibanding 25 derajat. Menurut Imam An-Nawawi, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seseorang bahwasanya apabila kalian sholat, maka Allah akan secara langsung memberikan kalian berupa uang sekian 25 juta. Ibaratnya seperti itu, kata Imam An-Nawawi. Maka dengan keadaan tiarap orang pun akan datang. Akan tetapi perintah sholat hanya dibutuhkan yang namanya keyakinan. Karena sungguh orang yang tidak melaksanakan sholat bukan pengetahuannya yang kurang, hanya saja keyakinan kita yang belum sampai ke sana. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.